Kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir di akun Aku Sahabatmu. Hai sahabat semua, welcome to akun Aku Sahabatmu. Untuk kalian yang baru bergabung di akun Aku Sahabatmu, berikut gue informasikan apa sih akun Aku Sahabatmu itu. Adalah community organization atau komunitas yang concern terhadap remaja, khususnya kesehatan reproduksi remaja, yang membantu kamu remaja untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Dengan cara memberikan pelayanan konsultasi, edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja, dan membantu menebar inspirasi agar kamu menjadi versi terbaik dari dirimu untuk membangun bangsa. Dan perkenalkan, gue Astri, adalah founder dari akun Aku Sahabatmu. Kalau kita lihat di masa pandemi ini, aktivitas kita di luar dibatasi ya, tapi ada hal yang nggak dibatasi, yaitu kreativitas dan produktivitas kita loh sahabat. Dan pada kesempatan siang ini gue mau ngajak ngobrol-ngobrol bersama Risa Latunikmah. Dia adalah remaja dengan segudang prestasi, yang salah satunya dia peraih Best Paper IC Test di Pattaya, Thailand. Dan dia lebih memilih masa mudanya untuk mengisi hal-hal positif. Terbukti salah satunya dia meng-cancel perjalanannya ke Italia karena pandemi Covid, dan dia lebih memilih untuk menjadi relawan di Wisma Atlet Jakarta. Bagaimana Ica, siapa dia, dan dia bisa menginspirasi kita semua. Kita invite Ica gabung ya. Halo Ica. Halo. Suaranya kedengeran, Ca? Iya, kedengeran. Oke. Suara Ica jelas sedikit ya, yang kedengeran di sana ya, Ca? Iya. Oke, udah siap sharing-sharing nih sama teman-teman di akun Aku Sahabatmu, Ca? Oke, Ica, kenalin diri dulu dong, siapa Ica dan apa sih backgroundnya gitu sampai bisa menebar inspirasi di kita semua. Kenalin dulu. Teman-teman, perkenalkan Ica. Saya dari kuliah itu backgroundnya di kebidanan UGM. Oke. Saat ini saya asalnya dari Jogja, tapi saat ini saya stay di Jakarta dan sebagai ASN Kemenkes CPNS 2019. Oh, masih muda ya. Oke, Ica, ini pada kesempatan kali ini, Ica, di akun Aku Sahabatmu ini, teman-teman, gue sama Ica memberikan kesempatan selama jalannya diskusi ini. Kita silahkan tulis komentar dan pertanyaan khususnya kepada Ica tentang bagaimana sih sepak terjang dia bisa berprestasi dan bisa menginspirasi banyak orang. Untuk komentar yang menarik dari gue sama Ica akan kasih merchandise Aku Sahabatmu. Ini ada t-shirt, ada pin Aku Sahabatmu yang nanti dipilih gue sama Ica. Nah, nanti bisa langsung datang ke rumahmu. Oh ya, Ica, ada yang bilang Kak Ica suaranya kecil nih, Kak Ica suaranya. Halo? Halo, Cak. Suaranya nggak kedengeran, Cak? Ica bisa dengar? Halo? Halo? Iya, Cak?
Suaranya nggak kedengeran, Ica. Supaya suaranya kedengeran. Gimana teman-teman? Kita sharing-sharing bareng sama Ica ya. Cari tahu kenapa sih Ica bisa berprestasi. Ya? Oke, suaranya mantap, keren, Ca. Sekarang. Udah sembahyang zuhur nih ya kita ya. Oke. Ica berbagi inspirasi, mungkin tadi bisa dikasih tahu ulang Ica backgroundnya dari mana, karena suaranya kecil tadi, Ica, bisa diulang lagi. Oh ya. Oke, jadi halo teman-teman, perkenalkan saya Ica dari background saya dari kebidanan. Saya kuliah di Universitas Gadjah Mada. Lalu semasa kuliah pernah salah satunya mengikuti student exchange di University of Pavia, Italia. Dan saat ini setelah lulus kuliah sebagai ASN di Kementerian Kesehatan CPNS 2019. Keren ya Kak Ica ya. Dan sekarang aktivitasnya saat work from home nih ngapain nih, Ica? Abis dari Wisma Atlet, sekarang aktivitasnya apa nih? Kalau selama WFH ini biasa melakukan aktivitasnya sama, ada Zoom meeting. Biasanya kan webinar ya. Iya, webinar setiap hari. Itu mempersiapkan webinar karena kan saat ini terkendala tidak bisa langsung menyelenggarakan seminar, jadi semuanya serba online gitu. Oke. Ica, sebenarnya agak sedikit, kaget juga, gila Ica ini apa sih, what your motivation to be a volunteer di Wisma Atlet gitu, tiba-tiba tanpa pikir panjang, waktunya sempat cepat juga ya, akhirnya Ica memutuskan, aku lihat, Ica dari seleksi kamu kepilih ya jadi relawannya. Ya itu sebenarnya what your motivation? Sebetulnya awalnya pun karena ditugaskan, karena ditugaskan iya sebagai relawan. Pertama ditanyakan dulu apakah bersedia atau tidak gitu. Lalu sebelumnya masih belum ada pikiran apa-apa, tapi saya udah bersedia aja, meskipun belum tahu nantinya akan seperti apa. Kayak gimana? Bersedia dulu. Nah, setelah itu ternyata setelah bersedia itu justru saya ternyata dikirim yang gelombang pertama ke Wisma Atlet itu sebelum RSDC-nya dibuka. Iya, sebelum rumah sakit darurat Wisma Atletnya dibuka itu dikirim ke sana. Dan itu sama sekali ibaratnya baru kemarin baru diberitahu, hari ini sudah langsung berangkat, dan itu saya hanya bawa pakaian itu untuk 1 atau 2 hari. Ternyata di sana langsung selama minimal 1 bulan. Gitu. Jadi apa yang dilakuin Kak? Jadi apa yang dilakuin pas ngeliat Wisma Atlet? Wisma Atlet kan pada saat itu kondisinya mungkin belum siap-siap banget ya, Cak ya? Iya, jadi apa yang kamu lihat di sana? Baru bawa. Di sana kan saat itu masih persiapan ya, alat-alat masih diinstal, lalu zona-zona itu masih dibuat, jadi ada polis line-nya gitu, perbatasan antara zona hijau, zona kuning, zona merah gitu. Jadi semuanya masih dalam tahap persiapan, karena kan baru akan diresmikan besok pagi. Jadi ketika itu hari Minggu, di sana pelatihan dulu. Setelah pelatihan itu selesai, diinfokan bahwa kan ada medical check up juga. Kebetulan kalau dari hasil medical check up dan dari segi usia gitu masuk, lolos semua, jadi langsung diterjunkan. Jadi betul-betul saat itu kan selesai pelatihan itu sekitar maghrib. Jadi setelah itu pulang ke rumah, ambil koper, bawa persiapan untuk 1 bulan lah. Kembali lagi ke Wisma Atlet, malamnya jam 11 malam itu udah sampai di sana. Karena besok paginya sudah akan dibuka oleh Presiden gitu.
Oh, didadakan. Itu orang tua sempat kaget nggak sih gini? Oh, diberitahu atau minta izin dulu sama orang tua nggak? Orang tua gimana responnya sih saat itu? Iya, minta izin ke orang tua. Jadi dari sebelum berangkat itu sebenarnya sudah sounding kalau akan jadi relawan. Tapi kan belum tahu kalau akan ditempatkan di mana. Lalu belum tahu nanti mekanismenya seperti apa gitu. Jadi kayak akan jadi relawan, jadi frontliner gitulah ibaratnya. Gitu. Setelah memberitahu orang tua yang secara jelasnya baru sudah tiba di Wisma Atlet, baru mengabari bahwa ini benar-benar diterjunkan langsung bertemu dengan pasien gitu. Saat itu Ica sama orang tua udah terpapar belum sih informasi tentang bahaya COVID gitu? Mungkin pada saat itu informasinya juga lagi banyak-banyaknya juga gitu ya. Itu sebenarnya orang tua udah tahu dan kamu sendiri tahu nggak sih resiko-resikonya gitu pada saat kamu mau jadi volunteer? Iya tahu. Justru karena tahu itu, jadi rasanya pertama kali tuh takut. Rasanya seperti mimpi, iya. Bangun pagi di Wisma Atlet, hari ini rumah sakit yang mau diresmikan itu rasanya itu masih seperti mimpi. Aduh beneran ini udah udah berada di Wisma Atlet gitu. Wah keren ya. Jadi seperti udah jalanin aja ya gitu ya Ca ya. Iya. Pengalaman baru buat kamu juga ya. Ca, bagi dong cara-caranya gimana mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat di sana yang terinspirasi sama kamu gitu, pengen juga jadi relawan membantu pasien-pasien gitu. Kamu cerita sedikit dong gimana sih rekrutmen jadi volunteer di Wisma Atlet? Oh ya, kalau untuk rekrutmen sendiri sebetulnya ada rekrutmen yang memang dari Kemenkes itu menjaring relawan dari luar gitu. Jadi siapapun bisa mendaftar. Nanti akan ada kualifikasinya yang dibutuhkan, apa-apa saja, seperti apa yang dibutuhkan. Lalu nanti biasa seperti mengirimkan CV, mengirimkan berkas. Lalu setelah itu nanti misalnya sudah lolos pemberkasan, medical check up, dan setelah medical check up nanti akan ada pelatihan dulu, baru setelah itu baru diterjunkan gitu. Pelatihannya tuh apa aja, Cak? Pelatihannya banyak, dari mulai tentang PI, pencegahan infeksi, lalu terkait APD. Di sana kan kami harus memakai APD selama jaga itu minimal 8 jam. Tidak bisa dilepas. Nah, itu lalu terkait zonasi, kan ada zona-zonanya. Lalu termasuk juga sistemnya, karena di Wisma Atlet ini kan menggunakan sistem Zcare namanya. Jadi di sistem Zcare itu pasien masuk itu kita input di situ, nanti anamnesenya juga langsung dengan tab, langsung dengan tablet itu langsung kita input hasil anamnesenya di situ, hasil tekanan darahnya berapa, segala pemeriksaannya ada di situ. Dan nanti ketika pasiennya sudah naik, nanti juga info tentang pasien itu terkait terapinya, itu terkait misalnya pasien itu ada keluhan aktual seperti apa, itu juga by sistem semua. Jadi kita juga ada pelatihan tentang itu gitu. Jadi supaya nanti ketika masuk ini kita tidak bisa membawa alat komunikasi. Jadi HP juga nggak bisa ya? Iya, tidak bisa. Jadi nanti ada HP infeksius di sana. Jadi yang bisa dipakai itu HP infeksius. Jadi ada di setiap lantai, dari lantai 1 sampai lantai 32 ada HP infeksiusnya. Kalau khusus di UGD, kebetulan saya dinas di UGD, itu nanti ada juga tablet untuk tabnya ini untuk anamnesa pasien gitu. Jadi langsung semuanya berbasis ini sistem.
Cak, kalau kamu dinasnya di UGD, berarti kamu terima pasien pertama kali di UGD. Gimana sih yang kamu lihat penderita-penderita COVID untuk pertama kalinya nih ya? Berarti mereka masuk di Wisma Atlet kan ke UGD dulu nih. Nah, gimana sih kondisinya penderita di sana? Kalau pasien-pasien yang di Wisma Atlet ini kan kategori ringan sedang ya. Jadi semua pasiennya juga yang dirawat di situ harus yang bisa self care, pasiennya harus bisa mandiri. Ketika datang kan nanti di triase dulu pasiennya, akan di rapid test dulu gitu. Jadi kalau sebetulnya kalau untuk kondisi ringan sedang pasiennya masih bisa self care itu sebetulnya kondisinya kan berarti masih bagus ya kondisi pasien ini. Nah, tapi sebetulnya yang lebih memperberat itu sepertinya dari psikis mungkin. Karena ada stigma dari masyarakat betul. Seolah-olah COVID ini seperti aib gitu loh, padahal bukan. Gitu. Betul. Jadi itu lebih apa ya? Sebelum menjadi pasien, beban moralnya itu sudah berat gitu. Apalagi ketika dirawat di sana itu padahal pasien yang dirawat di Wisma Atlet itu kan ada berbagai macam kategori. Masih ada ODP, PDP rapid positif, PDP rapid negatif, ada juga yang sudah positif COVID-19. Tapi seolah-olah kalau sudah menjadi pasien di Wisma Atlet itu anggapannya sudah ini COVID ini gitu. Betul. Gitu. Jadi pasien kan juga merasa ada beban moral. Sebenarnya kalau perlakuan sendiri pasien di sana tuh menurut Ica udah oke apa belum sih untuk pelayanan yang di Wisma Atlet? Soalnya sempat viral ya Ca ya di Twitter gitu, suka ada yang nge-post foto-foto bahwa tugas kebersihannya nggak ada gitu, harus nyapu sendiri, nggak ada orang gitu segala macam gitu. Itu kira-kira gimana sih Ica yang menyaksikan sendiri di sana? Kalau dari saya yang menyaksikan sendiri dari awal, memang dari awal dibuka itu ibaratnya namanya juga rumah sakit, masih baru awal dibuka, semuanya masih baru, kita pun tenaganya masih baru, orientasi ruangan aja belum tahu. Belum tahu semua ya. Kita baru diterjunkan hari itu, sudah harus menangani pasien hari itu juga. Keliling ruangan dari lantai ini seperti apa, lantai ini seperti apa, saya belum sempat. Jadi ya wajar kalau masih banyak kekurangan. Tapi yang termasuk tadi yang petugas kebersihan, memang untuk petugas kebersihan ini pada awalnya itu banyak, intinya petugas kebersihannya ini belum ada yang berani gitu untuk sampai ke Tower 7. Tower 7 itu di red zone-nya yang di rumah sakitnya itu. Gitu. Jadi ya sudah dengan berbagai cara melobi pihak petugas kebersihan ini, mereka hanya berani sampai di zona kuning saja gitu. Jadi memang sulit sekali, mau dibayar berapa tuh petugasnya pada nggak mau, takut. Nggak mau. Gitu. Oke. Ya, pada awalnya. Jadi yang bersihin di sana memang. Iya, jadi dari perawatnya itu juga membersihkan loh. Jadi tugasnya itu di sana berat sekali. Jadi betul-betul dari kita kan memakai APD lengkap, lalu misalnya makan itu perawatnya juga mengambil ke bawah, ambil makan untuk semua pasien. Awal jaga itu hanya 2 perawat per lantai gitu. Dan sedangkan pasiennya itu bisa sampai 50 pasien di satu lantai itu. Jadi iya, jadi awal-awal itu masih juga harus membersihkan, nanti misalnya pasien sudah selesai makan harus membersihkan sisa box makanannya gitu. Masih misalnya pasiennya mengeluh harus mencoba mendevelop apa yang dibutuhkan oleh pasien itu gitu. Jadi memang awal-awal memang seperti itu, tapi tapi yang saya rasakan itu sangat cepat berbenah. Jadi setiap hari itu pasti ada inovasi baru. Ada misalnya yang di awal misalnya ada
ada keluhan apa, misalnya handphonenya ini belum bisa digunakan, langsung besoknya ada HT. Jadi kalau handphonenya sewaktu-waktu nggak bisa digunakan dengan HT gitu. Jadi ruangan setiap lantai jadi ada HT dan ada handphone gitu. Jadi selalu berbenah setiap harinya gitu. Dan sampai sekarang rasanya sudah cukup bagus. Itu sudah cukup baik pelayanannya. Iya. Ca, sebenarnya tadi kamu sempat ini frame kamu putus-putus. Oke, udah. Ca, tadi sempat kamu bilang bahwa yang paling berat itu sebenarnya mentalnya mereka gitu ya, dengan stigma di masyarakat yang banyak banget gitu. Bukan cuma pada pasien tapi pada petugas kesehatannya juga. Sebenarnya di Wisma Atlet sendiri ada layanan psikososial nggak sih? Halo? Ca? Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya nggak kedengeran, Ca? Jaringan ya? Ca ulang. Semoga rekoneksi kita lebih baik ke Ica, supaya suaranya juga bisa terdengar di teman-teman ya. Oke, sambil nunggu koneksi kita sama Ica, teman-teman yang mau bertanya, sekali lagi silakan di kolom question box atau di kolom komen, silakan mau tanya apa aja sama Ica. Untuk 3 penanya yang paling bagus, gue sama Ica mau kasih merchandise Aku Sahabatmu, ada t-shirt dan pin yang akan langsung ke rumahmu. Oke, alhamdulillah Ica udah bergabung sama kita lagi. Oke, Ca, tadi pertanyaannya gimana sih layanan psikososial di sana gitu? Apakah ada atau masih belum? Ya, halo Ica. Suaranya nggak kedengeran lagi ya, Ica. Halo? Ya, jaringan mungkin ya. Kita tunggu koneksinya membaik. Halo, Ca. Halo? Kita connect lagi dengan Ica. Ya, teman-teman silakan ya, mau tanya apa aja sih, gimana relawan COVID-19 ini. Halo, Ca. Ya. Alhamdulillah ya, udah bagus lah. Hari Sabtu banyak yang live kali ya, Ca ya. Jadi jaringannya berebutan. Sinyalnya buruk rupa ya. Oke, Ca, bisa langsung lagi. Tadi pertanyaannya layanan psikososialnya gimana? Bisa dijelasin teman-teman? Oh ya, kalau untuk layanan psikososial, alhamdulillah saat ini sudah ada psikolog. Dan untuk psikolognya ini juga langsung menangani pasien maupun nakes pun juga bisa berkonsultasi langsung gitu. Jadi untuk layanan psikolog ini tidak terbatas untuk siapapun yang ingin konsultasi, diperbolehkan gitu. Karena melihat kondisi di sana, maksudnya yang bisa terkena stigma itu tidak hanya pasien saja, bahkan nakes yang bersentuhan langsung dengan pasien pun juga bisa terkena stigma gitu. Nah, sifat layanan psikososialnya itu pada orang yang mau atau nggak mau aja konsultasi, atau memang secara prosedur diberikan kepada semua pasien? Kalau untuk pasien, nah itu kan biasanya apabila pasien ada keluhan atau misalnya kita melihat pasien ini ada rasa-rasanya seperti depresi gitu, saya sudah terlihat tanda-tanda,
kita bisa konsultasikan langsung baik ke psikolog maupun nanti juga bisa ke spesialis kejiwaan gitu. Standby ya petugas kesehatannya, psikolognya bahkan kalau dokter jiwanya. Psikolognya iya psikolognya standby. Tapi kalau misalnya untuk dokter spesialisnya biasanya nanti dikonsulkan dulu. Jadi untuk di visit itu di hari sebelumnya sudah harus dikonsulkan dulu. Misalnya mau konsul ke spesialis paru, spesialis apa nanti bisa dikonsulkan dulu. Jadi ketika dikonsulkan itu biasanya juga fast respon. Gitu. Karena memang standby untuk konsulen kan. Jadi biasanya fast respon juga gitu. Kalau untuk visitnya biasanya ketika shift pagi dan itu di keesokan harinya gitu. Dan juga kan nanti ada dokter ruang. Nah, untuk dokter ruang ini nanti kan memvisit semua pasien juga. Jadi keluhan pasien apapun itu kan pasti akan ditampung oleh dokter ruangan ini. Dan di setiap lantai kan juga ada perawat yang standby, dan pasien itu biasanya menyampaikan apapun bisa langsung lewat WA misalnya ada keluhan, sus tolong ini saya sesak, atau misalnya saya mengeluh sekarang misalnya perutnya sakit atau apa, dan keluhan aktual apapun, nah itu biasanya bisa langsung disampaikan pasien. Kan selalu ada komunikasi karena pasien kan juga membawa termometer masing-masing, jadi nanti pasien melaporkan suhu itu sekaligus ditanya apakah ada keluhan gitu. Jadi itu komunikasi dengan pasiennya seperti itu kalau di rawat inap ya. Iya, Ica udah ada yang bertanya nih Ica, teman-teman. Salah satunya dari sebentar ya, pertanyaannya kepada Ica. Oke, kita scroll dulu ke atas ya. Bagaimana sih Kak Ica suka dukanya selama menjadi relawan di ini? Oh ya, ada dari pertanyaan dari Ayesa, Kak Ica mau dong nanya tantangan selama menjadi relawan apa aja Kak, cara Kakak menghadapi tantangannya gimana? Oke, Cak, jawab Cak. Tantangan selama menjadi relawan. Tantangannya mungkin kalau dari diri sendiri itu bagaimana manajemen stres kita. Itu kalau dari diri sendiri, dan manajemen waktu juga, karena selain kita bertugas di sana kan kita juga masih ada waktu yang bisa digunakan, itu bisa digunakan untuk bebas kan setelah kita. Nah itu bagaimana kita memanajemen waktu itu, misalnya waktunya mau digunakan untuk olahraga kah, atau untuk istirahat, tidur, atau misalnya untuk sekedar membaca atau apapun, bebas. Nah itu bagaimana cara manajemen waktunya gitu. Jadi pasti kan ada apa ya, ketika jaga itu kan pasti ada stresor yang masuk. Nah itu bagaimana kita memanajemen stres. Sebenarnya kamu stres apa loh Cak ngadepin ya? Ngadepin pasien apa yang bikin kamu stres nih? Apa yang bikin kamu stres ngadepin pasien nih? Sebetulnya kalau ke pasiennya itu sebenarnya nggak terlalu membuat stres sebetulnya, karena apa ya? Karena mungkin sistemnya yang masih ini kan. Masih baru kali ya, Cak ya. Jadi banyak adaptasi. Iya, masih baru, dan betul-betul kan awal-awal tuh kami memulai dari nol kan. Jadi awal-awal tantangannya di situ sebetulnya. Tapi kalau untuk stresnya sih alhamdulillah bahagia aja selama bisa. Oh ya, by the way ada relawan mudanya banyak nggak yang ikutan jadi relawan sama kayak kamu Cak? Banyak nggak? Banyak ya. Banyak. Itu dari mana aja tuh Cak? Banyak. Dari mana aja mereka? Kalau dari Poltekkes itu ada dari Poltekkes Jakarta 1, 2, 3 di awal itu. Lalu ada dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dari Polri
gitu. Baru setelah gelombang berapa itu kan Kemenkes kan membuka ini ya yang untuk umum itu. Nah itu relawan Kemenkes sudah mulai banyak, jadi mulai terbantu dari yang gelombang-gelombang selanjutnya itu, jadi personilnya semakin bertambah gitu. Sekarang sudah sampai gelombang belasan atau puluhan gitu mungkin. Itu rollingnya setiap 14 hari ya Ca ya? 14 hari gimana rollingnya di sana? Iya, 14 hari. 14 hari? Rollingnya setiap 14 hari. Iya. Ca, ada lagi pertanyaan dari Fitri Febrianti ya. Kak Ica, jika ada kesempatan untuk kembali bertugas di sana, apakah akan bersedia? Dan jika bersedia, apa yang membuat Kak Ica mau bertugas kembali? Sebelumnya halo Pipi. Gitu, itu Pipi ya. Fitri Febrianti ini juga kemarin kami bertugas di sana bareng-bareng dari Poltekkes Jakarta 3 juga. Relawan juga nih ya, Pipit ya? Iya, keren. Dari jurusan keperawatan. Iya, kalau misalnya ditugaskan kembali ke sana, bersedia, insya Allah. Yang membuat motivasinya bersedia ditugaskan di sana itu karena setelah bertemu dengan pasien pasti sudut pandang kita dalam memandang COVID ini akan lain. Ketika awal saya ditugaskan di sana, sebelum bertemu dengan pasien, itu yang ada di pikiran saya ya diri saya sendiri, gimana nanti keselamatan saya gitu. Gimana caranya saya bertugas di sini tapi saya tetap sehat, tetap fit dan tidak tertular gitu. Tapi setelah bertemu dengan pasien, kacamata yang saya lihat lain. Jadi setelah bertemu dengan pasien itu, mereka itu betul-betul membutuhkan kita gitu. Kita ini sebagai apa ya, keluarganya, karena keluarga pasien pun kan tidak bisa menemui mereka diisolasi di rumah sakit ini. Jadi misalnya misalnya ada pasien yang mengalami perburukan, ibaratnya sampai sakaratul maut pun yang ada di sisi pasien itu kita gitu. Jadi disitulah yang membuat saya jadi mempunyai kacamata, karena berarti pasien ini betul-betul membutuhkan kita, karena kita ini ya keluarga pasien itu kalau di rumah sakit ya kita. Betul. Ini adalah orang terdekat pasien gitu. Ca, ada juga pertanyaan dari Bayu Harli ya. Kalau dengar tadi cerita kamu sih sebenarnya sangat menyentuh ya. Jadi teman-teman di luar sana, ketika Ica bertugas, justru yang lebih besar adalah kasih sayang Ica kepada pasien ketimbang dirinya sendiri. Nah ini jadi inspirasi buat kita semua bahwa ada Ica-Ica lainnya di sana dan teman-temannya bahwa untuk mengabdikan dirinya bagi penderita-penderita COVID-19 ya. Ica, ada pertanyaan dari Bayu Harli, dia menyampaikan bahwa apakah sebanding antara jumlah petugas kesehatan dengan jumlah pasien tadi? Mungkin tadi udah sekilas dibahas ya, Ica bisa lebih jelasin lagi. Suaranya lagi masuk ya, Ca. Halo? Halo, Ca. Halo, Ica. Suaranya nggak kedengeran, Ca. Ya, teman-teman, tentu saja kita pengen kualitas terbaik ya dari suaranya Ica supaya bisa didengar sama teman-teman semua. Jadi, gue reconnect lagi ke Ica supaya teman-teman bisa dengerin penjelasan. Halo? Halo, Ca. Halo. Sudah masuk ya? Udah. Oke, Ca. Tadi ada pertanyaan dari Bayu Harli. Dia nyampein gini, sebanding nggak sih antara petugas kesehatan di sana yang terjadi sama pasiennya itu sendiri. Tadi udah sempat dijelasin sih sama Ica, tapi lebih detailnya gimana tuh, Ca, di sana?
sebanding atau tidak antara jumlah pasien sama petugas kesehatannya. Oh, antara jumlah pasien dengan petugas kesehatannya. Kalau saat ini sebanding, intinya beban kerjanya saat ini sudah ibaratnya sudah cukup lah untuk setiap orang itu, jadi tidak ada beban kerja lebih gitu. Kalau dibandingkan di awal dulu memang ketika jumlah relawannya masih sangat sedikit, jadi ya mau tidak mau memang namanya juga masih awal kan, jadi memang kita harus membangun dari nol dulu gitu. Tapi kalau saat ini alhamdulillah sudah banyak relawannya, jadi ibaratnya pekerjaannya itu bisa dikerjakan bersama-sama gitu. Oke. Jadi update tuh Harley Bayu bahwa pada saat sekarang jumlah relawannya oke ya, sebanding dengan jumlah pasiennya ya di Wisma Atlet. Oke. Iya, betul. Cak, kita nih kan masyarakat dibilang nih, oh jangan pakai masker kesehatan gitu ya, jangan pakai masker, terus jangan pakai APD dan sebagainya. Sebenarnya kondisi APD sendiri di Wisma Atlet tuh gimana sih, Cak? Kalau APD-nya alhamdulillah sampai saat ini tercukupi gitu. Lengkap ya, Cak ya? Semuanya ya? Iya, alhamdulillah lengkap. APD-nya lengkap. Gitu. Kalau di Wisma Atlet sendiri alhamdulillah APD tercukupi dan setiap kami masuki zona merah akan ke rumah sakit juga menggunakan APD lengkap gitu. Jadi kami pun juga merasa aman. Itu gantinya setiap hari ya, Cak? Ganti APD-nya maksudnya disposable semua ya? Disposable, kecuali Google, lalu boot, sepatu boot. Iya, selain itu disposable semua. Handscoon, hazmat suit, lalu shoe cover, lalu nursing cap, ya semuanya disposable. Kecuali dan cukup jumlahnya ya? Iya, alhamdulillah jumlahnya cukup. Ica, ayo teman-teman silahkan tanya-tanya lagi ke Ica. Seperti tadi gue ngingetin bahwa akan ada merchandise untuk 3 orang yang akan dipilih Ica sama gue untuk pertanyaan yang menarik tentunya. Ada t-shirt sama pin untuk kalian semua. Jadi ada juga pertanyaan Cak dari Siti Mariam Swatrat. Apa sih motivasi terbesar kakak untuk bisa jadi relawan COVID ini, dan apa saja suka dukanya saat jadi relawan? Karena masih ada stigma takut untuk jadi relawan, Kak. Katanya gimana? Coba yuk. Iya. Kalau motivasinya, kan awalnya saya juga takut sama. Awalnya saya juga takut kan tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi awalnya juga takut, tapi hal itu berubah ketika sudah bertemu dengan pasien. Jadi kacamatanya sudah berubah setelah bertemu dengan pasien. Motivasi terbesarnya, jika hal itu intinya untuk mencapai hal besar itu ya kita juga harus melakukan sesuatu yang besar. Kalau hal itu maksudnya hanya biasa-biasa aja, ya mungkin hal itu bukan sesuatu besar, cuman hal yang biasa-biasa aja. Ya sama seperti yang saya lakukan saat ini. Ini menjadi relawan di Wisma Atlet nih benar-benar awalnya membuat saya takut juga. Rasanya masih seperti mimpi gitu, tapi saya yakin kalau intinya ini adalah kesempatan untuk saya yang mungkin kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Ibaratnya si COVID ini belum tentu loh 100 tahun lagi akan datang lagi ya. Jadi selagi ada kesempatan dan bisa memberikan apa yang kita bisa, ya kenapa tidak gitu. Cak, ada pengalaman yang touching nggak di hati kamu selama kamu bertugas di Wisma Atlet?
eh, pengalamannya mungkin ke pasien kali ya. Jadi kalau jadi ada pasien saya yang usianya masih 22 tahun, itu masih usia yang cukup produktif ya, usia segitu. Dan pasien ini ketika masuk kondisinya baik-baik saja, dan itu waktu itu saya yang paling saya ingat karena hari pertama RS rumah sakit ini dibuka itu saya jaga malam, pasien itu masuk malam itu. Nah ketika belum sampai minggu kedua itu pasien ini mengalami perburukan, dan itu ketika pasien yang meninggal pun, nah pas itu juga pas saya yang jaga di UGD, jadi ketika pasien itu meninggal di UGD itu juga masih bareng lagi dengan saya. Jadi ibaratnya kan saya sudah kenal ini pasien dari awal. Jadi betul-betul. Dan berhari-hari ketika saya jaga itu, si pasien ini memang sering turun. Ibaratnya kalau pasien ini kan semuanya dirawat inap. Itu kalau misalnya ada kegawat daruratan atau misalnya ada keluhan, nah itu kan nanti akan dibawa turun ke bawah ke UGD. Jadi nanti stabilisasinya itu, penanganannya itu nanti di UGD, misalnya pasiennya sesak atau apa. Nah, berarti si pasien ini memang sudah sering turun. Dilihat di track recordnya itu memang sering turun setiap hari. Jadi kan pasti ada sesuatu dengan pasien ini. Nah, kebetulan pas di hari saya jaga waktu itu, pasiennya mengalami perburukan dan memang sudah gagal nafas ya. Udah akhirnya itu tadi pasiennya meninggal pas saya jaga juga gitu. Jadi ketika pasiennya mengalami sering komunikasi kan, jadi sering komunikasi sama kamu ya, jadi kamu sedih gitu ya. Iya, jadi rasanya karena keluarga pasien ini kan tidak ada, bahkan ketika pasien sudah mengalami perburukan kan keluarganya udah kami telepon juga belum datang. Jadi betul-betul pasiennya ketika menghembuskan nafas terakhir tuh keluarganya belum datang. Jadi ya hanya ada kami yang ada di sisi pasien sampai saat terakhirnya itu. Dan padahal itu dituntun nggak sih ya? Itu dituntun nggak sih, Ca? Maksudnya pada saat sakaratul maut itu tim kesehatan tuh terus mendampingi terus mendampingi, terus menuntun. Oke. Iya. Sampai keluarganya datang setelah udah ini selesai. Iya, setelah betul. Jadi keluarganya datang setelah sudah pasiennya sudah meninggal. Jadi ya itu rasanya sebetulnya nggak tega juga karena keluarganya datang, pasien ini sudah tidak ada, tapi kan memang prosedurnya pun nanti yang akan bawa itu memang petugas gitu. Jadi ya tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Sebenarnya kalau kamu sendiri setelah bertugas nih ya dari Wisma Atlet, ngalamin gak sih stigma dari masyarakat yang takut juga ketemu kamu nih, nanti takut tertular nih, ada bisa jadi OTG nih gitu nggak sih? Ada yang gitu nggak sih? Iya, mengalami juga. Iya, ngalamin ya. Cerita dong, Ca. Jadi pernah di stigma juga waktu sebelum tugasnya selesai itu kan jadi kan saya tinggalnya di kos. Nah kebetulan itu kan kuncinya yang saya serahkan ke teman saya kan, karena saya kan nanti akan lama di Wisma Atlet, jadi saya serahkan ke teman saya. Nah terus waktu itu teman saya sempat nyalain lampu, intinya buka kamar saya dan menyalakan lampunya. Nah itu setelah itu sempat ditanya oleh ibu kos ke teman saya ini, loh kok Ica kok sudah pulang gitu. Halo.
kembali jaringannya harus berebutan di masa live ini. Ica nggak kedengeran suaranya. Lagi seru-serunya nih ya, gimana Ica akhirnya harus menghadapi stigma untuk dirinya sendiri setelah dia harus menjadi relawan. Ya mudah-mudahan kita bisa tergabung Iya. Ica supaya ya. Ca, udah suaranya kembali suaranya lagi Ca. Jadi teruskan lagi ceritanya tadi setelah matiin lampu. Oh, iya, jadi- gitu, ibu kosnya bilang apa? Nah, setelah dipikir itu saya ada di kos waktu itu. Ya. Jadi dipikir saya dari Wisma Atlet udah bertemu dengan pasien-pasien COVID, kok bisa pulang ke sini gitu. Padahal ini masih belum masanya pulang, kok bisa pulang gitu. Jadi ketakutan juga gitu. Maksudnya jangan sampai nanti kita malah jadi ikut tertular gitu. Tapi masih diterima kan sama ibu kosnya kan? Masih diterima dong. Itu kan ketika sudah selesai tugas kan kita juga di rapid test. Nah, setelah itu nanti juga minta surat keterangan sehat gitu. Jadi betul-betul betul-betul sudah siap amunisi dulu sebelum pulang. Bisa buktiin ya, Cak. Iya. Oke. Iya, kalau betul-betul kondisinya sudah sehat, jadi kondisinya memang fit dan setelah 3 kali rapid test juga alhamdulillah hasilnya negatif semua gitu. Jadi memang betul-betul ini saya bukan mau membuka epicentrum baru gitu. Yang betul. Oh iya benar-benar. Karena sudah dan setelah selesai kan juga saya isolasi mandiri di kamar itu kan juga 14 hari gitu. Jadi siapa yang nganterin makanan tuh, Cak? Aman-aman aja. Makanannya gimana, suplai makanan kamu? Kan di sini bareng sama temen, jadi bareng sama temen kos, jadi Mas juga di sini juga gitu. Oke. Cak, jadi waktu kita udah hampir mau 1 jam nih, Cak. Saya tahu bahwa kamu tuh mengisi masa mudanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi teman-teman bisa cek Instagramnya Ica. Dan Cak, apa sih pesan-pesan untuk teman-teman sahabat-sahabat di Aku Sahabatmu ini? Gimana harus sebaiknya ngisi masa mudanya, dan dalam masa pandemi ini gimana sih? Soalnya kan masa muda ini pilihan kita ya, Cak, mau diisi yang baik atau enggak gitu. Jadi inspirasinya dong dari Ica supaya nggak ada tuh generasi rebahan mulu nih. Ya, Cak, silakan. Oke. Kalau untuk yang pertama, untuk dalam pandemi ini dulu ya. Jadi intinya yang paling penting di masa pandemi ini kan bagaimana kita bisa menekan laju persebaran virus ini gitu, supaya virusnya semakin menyebar. Nah, ya salah satunya makanya ada PSBB ini juga, lalu meningkatkan imun kita sendiri. Jadi kita juga harus tetap fit gitu. Jadi jaga pola makannya, terus kelola stres gitu, istirahat cukup, kemana-mana masker, sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer gitu. Terus ada physical distancing juga gitu. Tapi yang mungkin kita bisa physical distancing harus lebih dikedepankan itu adalah empati kita. Mungkin kita secara fisik bisa berjauhan. Halo, Cak. Kembali sinyalnya lagi. Sinyalnya putus-putus nih. Gue mau informasiin ke teman-teman bahwa dengan banyaknya informasi yang overload terkait dengan COVID, terkait dengan kesehatan reproduksi, sambil gue join lagi sama Ica. Tadi Ica udah berpesan banyak bahwa Ica memberikan kita sebuah inspirasi bahwa Ica akhirnya merubah pikirannya ketika bertemu dengan pasien langsung ya, Cak ya. Halo?
Ica? Iya, bener ya. Diterusin halo. boleh Sudah pesan-pesannya terdengar untuk Mas. ya suaranya? Udah dengar. Gimana pesan-pesannya ya? Ya. Oke. Ya itu tadi. Mohon maaf nih sebelumnya karena sinyalnya buruk rupa, hilang timbul. It's okay. Jadi kalau untuk muda ya sebetulnya saya juga generasi rebahan juga, tapi tahu kapan harus rebahan, kapan harus kerja Ya, gitu. betul. Jadi intinya kalau menurut saya kita kan sama-sama punya 24 jam nih di setiap hari. Nah, tergantung kita mau mengelola 24 jam kita itu seperti apa. Memang nggak perlu membandingkan, wah orang lain udah lebih sukses, orang lain bisa gini gitu. Jadi hal kayak gitu mungkin nanti akan bikin kita jadi apa ya, degradasi motivasi sendiri. Jadi wah kok aku masih gini-gini aja gitu. Tapi yang jelas harus diingat juga kalau orang lain pun juga sama loh, punya 24 jam di setiap harinya. Kita juga sama punya 24 jam di setiap harinya. Nah, dari 24 jam itu kita sendiri yang bisa mengatur itu mau untuk apa gitu. Jadi selama masih ada kesempatan ya jangan sampai sia-sia kesempatan itu gitu, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, atau mungkin kalau datang 2 kali mungkin situasinya sudah lain gitu. Misalnya dulu saya pernah punya kesempatan untuk student exchange di semester 3, 4 atau semester 5, 6. Nah, tapi saya nggak ngambil tuh waktu itu karena ada aja alasannya, pokoknya nggak ambil. Intinya sih kurang berusaha aja gitu. Nah, saya baru ambil student exchange itu malah di semester 7-8, malah udah akhir-akhir ini sambil skripsi saya malah exchange gitu. Jadi itu benar-benar stresnya itu double. Gitu. Bahkan jadi situasinya ternyata sudah lain. Itu ibaratnya kan kesempatan yang datang 2 kali, tapi ternyata situasinya sudah lain, udah stresnya double. Bahkan saya pernah waktu masih exchange itu pernah saya belajar sampai nangis sampai mimisan loh. Itu saking stresnya juga ya. Saking udah saking stresnya ya. Udah belajar nggak ngerti malah nangis, terus sampai karena belajarnya terlalu diforsir terus sampai mimisan. Saya seumur hidup baru mimisan sekali itu karena belajar itu. Oh ya, by the way, bagaimana kondisi keluarga angkat kamu di Italia? Apakah aman-aman aja? Alhamdulillah aja. Karena di sana kan lockdownnya memang sudah sejak lama. Jadi memang sudah sekitar 2-3 bulan ini memang semuanya masih di rumah aja, dan kondisi jalanan memang betul-betul sepi. Orang yang bisa keluar ke jalan terus bawa surat gitu, surat izin gitu. Ya, jadi patroli ada terus setiap hari, jadi nggak berani juga kan orang main nanti daripada didenda. Betul. Dendanya malah lebih besar daripada. Betul. Maksudnya dendanya kan tidak main-main ya. Gitu. Oke, Ica, makasih banyak udah berbagi inspirasi di teman-teman aku sahabatmu. Gue berharap nanti suatu saat bisa berbagi inspirasi lagi ya dengan teman-teman di aku sahabatmu. Bersedia ya, Ica ya? Oh iya. Oke, Ica, boleh nih promosiin bahwa Ica akan mengadakan seminar nasional loh bersama Dr. Gamal ya. Oke, Ica boleh informasiin ke teman-teman di sini di aku sahabatmu, bisa sharing, mungkin mereka bisa tertarik ikutan. Halo teman-teman, jadi nanti di tanggal 19 besok hari Selasa akan ada seminar nasional
webinar melalui Zoom dengan kuota peserta. Dan nanti sisanya apabila sudah tidak masuk kuota di Zoom masih bisa mengikuti live via YouTube. Nanti untuk apa ya? Posternya mungkin nanti kita share di ya, story mungkin ya. Sip. Nanti kita share ya. Oke. Ya, Ica dan teman-teman, gue mau informasiin sedikit tentang Aku Sahabatmu, bahwa dengan banyaknya informasi yang terkait dengan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, itu membuat teman-teman, sahabat-sahabat semua kadang-kadang bingung. Sebenarnya informasi apa sih, ini benar apa enggak sih, ini hoax apa enggak, ini legit atau enggak. Nah, di akun Aku Sahabatmu merupakan akun yang memberikan layanan konsultasi edukasi kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi remaja, di mana teman-teman remaja bisa berkonsultasi apa saja, curhat masalah kesehatan reproduksi tanpa malu identitasnya diketahui. Jadi kalian bisa konsultasi, yang pertama bisa konsultasi via email melalui akusahabatmu.caspro@gmail.com. Sekali lagi, akusahabatmu.caspro@gmail.com, atau melalui question box yang ada di www.hetiastri.com. Jadi teman-teman bisa nanya apa saja tentang kesehatan reproduksi remaja dan insya Allah akan kita jawab dengan sepenuh hati. Jadi teman-teman juga jangan takut kalau identitasnya diketahui nih gitu. Tanya yang hal sensitif pun akan kita layani dengan sepenuh hati. Begitu juga Ica, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di akun Aku Sahabatmu. Sebelum ditutup, Ca, ada 3 orang mungkin rekomendasi yang akan mendapatkan merchandise dari Aku Sahabatmu. Bisa lihat siapa aja. Halo, Ica. Oke. Siapa yang akan menerima merchandise? Salah satunya ini kali ya, yang tadi menjadi relawan juga, Fitri. Ini akan kami kirimkan untuk halo, Ca. Ya, Ica. Dari Ica ada yang mau dikasih, siapa sih penanya terbaik nih, siapa kira-kira yang mungkin dari Ica? Kalau gue tadi pilihnya tadi Fitri ya, Fitri dengan pertanyaan terbaiknya, karena dia juga ya jadi relawan juga. Nanti bisa di DM Fit, alamatnya di mana akan dikirimkan. 2 lagi, Cak, dari Ica, kira-kira siapa yang akan mendapatkan merchandise Aku Sahabatmu? Halo, Ica? Oke, Ica, mungkin kita akan berakhir di sini. Mungkin nanti gue akan ngumumin aja via story siapa yang akan dapetin merchandise dari Aku Sahabatmu. Sekali lagi terima kasih Ica dan teman-teman yang udah nonton, makasih banyak. No free sex, sahabat. I will see you in the next inspiration.